Malam itu, jalan tanjakan Gombel sunyi sepi, hanya ditemani kabut tipis yang semakin lama semakin pekat. Jam menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Lampu kendaraan yang jarang sekali lewat, hanya sesekali terdengar raungan mesin truk tua yang pelan-pelan mendaki jalur terjal penuh tikungan. Orang-orang bilang jalanan ini bukan sekedar tanjakan. Jalan ini adalah gerbang ke dunia lain. Bukan hanya karena rawan kecelakaan, tapi karena ada sesuatu yang menunggu setiap orang yang melintas. Pak Hasan, seorang supir truk, masih ingat betul malam itu. Ia baru saja melewati setengah tanjakan ketika matanya menangkap sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya putih, lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu melambaikan tangan, meminta tumpangan. Pak Hasan menoleh sebentar lewat kaca spion, dan saat itulah jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok perempuan itu sudah tidak ada di pinggir jalan, tapi sekarang ia duduk di atas bak truknya sambil tersenyum dengan senyuman lebar sampai pipinya robek. Sepanjang perjalanan, Pak Hasan mendengar suara tawa lirih, tawa perempuan panjang melingking menusuk telinga. Cerita lain datang dari seorang mahasiswa. Malam itu ia pulang lewat tanjakan Gombel dengan motornya. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu samar-samar, semakin lama semakin jelas. Ia berhenti, turun dari motor, mencari-cari sumber suara. Tangisan itu berasal dari balik semak-semak. Dengan rasa penasaran, ia mendekati. Dan disinilah ia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Seorang perempuan tua, tinggi besar dengan rambut acak-acakan, dadanya menggantung panjang, dan di situ bayi-bayi kecil bergelantungan menangis histeris. Seketika mahasiswa itu jatuh pingsan. Pagi harinya ia ditemukan warga, tubuhnya dingin, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Lalu pernah ada kisah supir bus malam yang jadi korban. Katanya saat melewati tanjakan itu tiba-tiba jalan menghilang. Lampu sorot bus tidak lagi menunjukkan aspal yang terlihat, hanya kabut putih menutupi semua arah. Supir itu merasa busnya seperti ditarik ke jurang. Penumpangnya panik menjerit-jerit, dan di tengah kekacauan itu terdengar suara wanita tertawa panjang seperti berasal dari dalam kabin bis itu sendiri. Banyak pengendara motor pernah bercerita tiba-tiba mereka mencium bau bunga Kamboja, padahal di sepanjang tanjakan itu tidak ada satupun pohon berbunga. Bau itu semakin kuat, menusuk hidung, membuat perut mual. Dan saat seseorang pengendara melirik kaca spionnya, ia melihat wajah perempuan menempel di bahunya, matanya merah, mulutnya robek hingga telinga. Orang tua di Semarang percaya tanjakan itu dulunya bekas pemakaman Tionghoa. Untuk meredam roh-roh penasaran, warga pernah mengadakan ritual besar. Seekor sapi disembelih, kepalanya dikubur dari salah satu tikungan. Sampai hari ini di pinggir jalan itu ada altar kecil dengan lilin merah, dupa dan tulisan doa berbahasa Mandarin. Warga percaya itu bukan sekedar hiasan, itu cara menenangkan roh-roh agar tidak lagi mengambil nyawa. Beberapa pengemudi taksi online mengaku mereka merasa seperti berputar-putar di jalan yang sama. Argo berjalan hampir 1 jam, tapi posisi mereka tetap di Gombel. Jalan berulang, tikungan yang sama, kabut yang sama, seolah-olah mereka terjebak dalam lingkaran gaib. Sampai akhirnya mesin mereka mati sendiri. Baru setelah membaca doa, jalan itu kembali normal. Orang tua di Semarang selalu berpesan, kalau lewat tanjakan Gombel malam hari jangan pernah berhenti, jangan menoleh kalau ada yang memanggil, dan jangan sekali-sekali berhenti kalau mendengar suara bayi. Karena di balik kabut itu ada sosok perempuan,
perempuan yang masih menunggu orang yang lengah agar bisa dibawa masuk ke dalam dunia gaibnya. Dan sampai sekarang, jika kamu nekat melintasi tanjakan Gombel saat tengah malam, ingatlah bau Kamboja, suara bayi atau tawa lirih bukan sekedar halusinasi. Itu adalah tanda bahwa Wewe Gombel sedang mengawasi kamu di balik kabut, dari balik kegelapan. Sedikit cerita, beberapa bulan lalu gua udah prepare untuk ke Semarang dan niat banget untuk explore tanjakan Gombel. Tapi setibanya di Semarang, badan gua ternyata terasa sakit semua dan terasa capek, ingin tidur. Sampai akhirnya niatan untuk ke tanjakan Gombel itu tidak tersampaikan. Banyak warga juga bilang, hati-hati mas, di situ rawan. Dan akhirnya ya sudah, karena badan gua tidak fit, akhirnya gua balik lagi pulang. Mungkin jika ada rezeki, gua ingin kembali lagi ke Semarang untuk ekspor tanjakan Gombel. Bahkan kisah tanah Jawa pun tidak selesai untuk ekspor tempat itu karena konon sih banyak gangguan. Oke, mungkin gitu aja. Tolong bantu YouTube gua biar naik, dan siapa tahu gua ada rezeki untuk pergi ke tanjakan Gombel. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe nya.